Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayeuna dinten Jumat, pangajaran bahasa Sunda nyata asup kana pangajaran kedua nyata ngeunaan bahasan kampung adat Sunda. Patepang deui sareng Ibu Neni Gustiani. Dinten ayeuna urang bade ngabahas bahasan jeung kampung adat Sunda. Naon ari bahasan teh? Bahasan atawa karangan deskripsi nyaeta tulisan anu ngabahas atawa medar hiji hal biasana eusina dumasar kana fakta-fakta. Kampung adat nyaeta kampung di mana masyarakatna masih keneh pageuh nyekel adat kebiasaan warisan budaya karuhunna. Jadi di mana kampung adat itu kampung yang masyarakat atau penduduknya masih memegang adat kebiasaan warisan budaya nenek moyangnya. Macam-macam kampung adat Sunda. Ada kampung Naga, kampung Mahmud, kampung Kuta, kampung Cikondang, kampung Ciptagelar, kampung Sindang Barang, jeung kampung Uruk. Ayeuna aya contoh bahasan kampung adat Sunda, yaitu kampung adat Ciptagelar. Kampung adat Ciptagelar perenahna atau lokasina di Kabupaten Sukabumi, persisna mah di Kampung Sukamulya, Kecamatan Cisolok, di sisi laut Pelabuhan Ratu. Sistem religi atau sistem keagamaan di Kampung Adat Ciptagelar. Warga Kasepuhan Ciptagelar merupakan komunitas adat yang masih kental memegang tali paranti atau adat istiadat nenek moyangnya secara turun-temurun. Menurut para nenek moyang, yaitu nenek moyang itu karuhun ya dalam bahasa Sunda, jalma anu geus maot dianggap miboga kamampu nu leuwih atawa di luar kamampu manusia. Umumna nu dianggap turunan ti Karajaan Pajajaran. Sistem religi atau sistem keagamaan di Desa Ciptagelar sendiri nyata kebanyakan mayoritasna beragama Islam. Tapi masyarakatna masih keneh kental megang unsur animisme jeung dinamisme. Animisme jeung dinamisme tos diajarkeun di pelajaran IPS-nya. Kepercayaan pada satu Tuhan atau benda-benda. Ini ketingali tina unsur-unsur nu sok dilaksanakeun. Di tahun 2001, Kampung Cipta Rasa nu asalna ti Desa Sirna Rasa ngalaksanakeun hijrah wangsit ka Desa Sinaresmi nu jarakna belasan kilometer. Di Desa Sinaresmi langkung jelas di Kampung Sukamulya, Abah Anom selaku pupuhu ketua kampung adat mere ngaran Desa Ciptagelar pikeun tempat pindah nu anyar. Memberi nama Desa Ciptagelar untuk sebagai tempat pindah yang baru. Ciptagelar sendiri miboga harti kabuka atau pasrah. Pindahna ti Kampung Cipta Rasa ka Kampung Ciptagelar lantaran karena parentah karuhun nu disebut wangsit tadi. Perintah dari nenek moyang yang disebut wangsit. Ieu wangsit diterima atau dimenangkeun ku Abah Anom ngaliwatan proses ritual. Wangsit ini diterimanya oleh Abah Anom melalui proses ritual anu hasilna daek teu daek kudu dilaksanakeun. Yang hasilnya mau tidak mau harus dilaksanakan. Sistem pakasaban atau sistem pekerjaan di Kampung Adat Ciptagelar.
Umumna pakasaban atau pekerjaan masyarakat di Ciptagelar nyaeta patani. Masyarakatna masih kene ngajunjung luhur budaya lokal sarta lingkunganna anu loba kapangaruhan ku adat istiadat. Nah, biasanya di kampung adat Ciptagelar sadayana itu biasanya masyarakat mayoritasnya masih bertani. Kenapa jadi petani? Karena mereka masih terpengaruhi oleh adat istiadat nenek moyangnya yang rata-rata dulu petani. Jadi itu mere anggapan nih sebab pare boga anggapan lantaran pare teh padi ya titipan tino maha kuasa. Jadi mereka rata-rata bertani. Biasana upacara adatna kudu make pare lokal nih. Pare anu unggul moal bisa jadi alus salisna tina dirembab jeung rada tiis. Nah, ieu dibaca we nya. Ieu ge aya dina buku LKS. Nah, dina sehari-hari ieu aya anu namina adat istiadat atau kebiasaan dina mimiti dari awal mimiti menanam melak pare atau menanam padi. Ada adat istiadatnya. Pertama, ngasek heula. Ngasek itu melak pare nu dimimitian ku upacara menta keselamatan jeung keamanan. Jadi pertama itu yang adat istiadat yang dilaksanakan pertama itu menanam padi yang diawali dengan upacara minta keselamatan. Biasana dina ngasek ieu teh sok aya hiburan, siga wayang golek, jaipong, topeng. Nah, dimimitian atau diawali dengan sesepuh itu ketua kampungnya. Makam kaluhur nu sumebarna di daerah Lebak, Bogor, jeung Sukabumi. Menziarahi makam nenek moyang yang berada di Lebak, Bogor, dan Sukabumi. Anu kadua, sapang kajadian pare. Nah, seminggu sanggeus melak pare, diayakeunlah ritual menta izin ka sang ibu atau ka bumi. Katilu, pare nyiramon jeung mapak pare bekah. Mapak pare bekah itu biasana syukuran ketika pare atau padi aya kembangan, serta minta izin ngarah jauh ti hama dan minta izin supaya jauh dari hama. Kaopat sawenan teh ritual anu lumangsungna sanggeus bulir padi mulai keluar. Mengadakan ritual ketika padi sudah mulai keluar. Kelima, mipit pare. Nah, mipit pare ini ritual ketika motong pare, ketika motong padi. Tujuanna pikeun menta izin ka karuhuna ngarah dibere hasil panen anu leuwih. Kagenep nganyaran atau ngabukti ritual nalika pare ditutu tuluy dimasak. Kemudian ketika padinya sudah panen, ada lagi ritual nganyaran namanya. Yaitu ritual di mana ketika padi akan ditumbuk atau kemudian dimasak. 7. Ponggokan. Ponggokan itu terakhir ritual sebelum serentahun dilaksanakan. Jadi nanti ada upacara serentahun. Serentahun itu biasanya merayakan panennya padinya. Nah, iya, serentahun. Serentahun sendiri itu merupakan upacara adat atau kebiasaan adat istiadat, kebiasaan sok diayakan setiap tahun di kampung adat Ciptagelar. Istilah serentahun asalna tina basa Sunda. Seren artinya seserahan, kecep tahun jadi serentahun, kecep mikeun jeung kecap tahun. Jadi serentahun artinya serah terima. Serah terima ti tahun kamari ka tahun salajengna. Menurut catatan sejarah yang tradisional lokal, serentahun diayakan secara turun-temurun
dari zaman kerajaan Sunda seperti kerajaan Pajajaran. Malah nepi ka ayeuna masih kene lumangsung. Sampai sekarang acara serentahun itu masih berlangsung. Ini karena sudah menjadi adat kebiasaan turun-temurun. Nah, biasanya dina kegiatan acara serentahun ini malah aya misalnya turis-turis dari mancanegara nu dateng ke Kampung Cipta Gelar ningali ieu kegiatan serentahun. Aya bangunan istimewa di Kampung Adat Cipta Gelar sendiri, yaitu namanya Leuit Si Jimat. Naon Leuit Jimat teh? Nah, ieu Leuit Jimat sapertos ieu gambarna nya. Leuit Jimat itu biasana ayana sok digigir atau di samping atau di tukang imah gede, di tukang rumah, di belakang rumah. Bangunannya letih, kecil, tibatan imah gede daripada imah tempat tinggal imah besar ya. Fungsina pikeun nyimpen pare untuk nyimpen padi atau hasil pertanian. Hampir unggal imah Cipta Gelar miboga leuit. Hampir semua rumah yang ada di Cipta Gelar memiliki leuit. Tapi aya nu leuwih kawentar, nyaeta Leuit Si Jimat. Nah, Leuit Jimat ini lumbung kolot, lumbung yang sudah tua yang menjamin adanya pangan keluarga ditempatkan di gigir imah gede Cipta Gelar. Menjamin pangan untuk warga biasanya ditempatkan berada di samping rumah besar Cipta Gelar. Biasanya warga bisa minjem benih pare atau bisa minjem benih padi dari Leuit Jimat ini. Kalau Leuit Jimat ini untuk masyarakat Cipta Gelar secara umum ya. Kemudian arti Leuit Jimat sendiri itu asalnya tina kecap nyimat, nu artina nginjem. Kecap nyimat oge bisa diartikeun makna welas asih atau kasih sayang. Jadi Leuit Jimat ini fungsina pikeun nginjem ka masyarakat kasepuhan salaku wujud ulas asih abah ka para incu jeung putrana. Jadi Leuit Jimat ini fungsina ini untuk meminjamkan padi ke masyarakat kasepuhan sebagai wujud kasih sayang abah ke incu dan putra-putranya. Nah, di dia aya video ngeunaan Kampung Adat Cipta Gelar. Mangga wilujeng nyakseni. (8 Januari 2015), kami menyusuri selatan Provinsi Banten dengan tujuan sebuah komunitas adat yang tinggal di kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Dari Pelabuhan Ratu, kami mendaki menuju ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut sejauh 28 km. Menjelang petang, kami tiba di Kasepuhan Cipta Gelar diiringi hujan bulan Januari. Kami hendak merekam bagaimana masyarakat adat yang melarang mekanisasi pertanian ini justru mampu bersuasembada pangan dan bahkan memproduksi sendiri energi listriknya. Secara administrasi kenegaraan, Kasepuhan Cipta Gelar berada di Desa Sirna Resmi, Kecamatan Cisolok, Sukabumi, Jawa Barat.
Namun secara adat, Ciptagelar adalah ibu kota bagi 568 kampung lainnya yang dihuni tak kurang dari 30.000 jiwa di areal seluas hampir 5.000 hektar. Untuk memenuhi kebutuhan pangan warganya, komunitas adat penganut Sunda Wiwitan ini memiliki 8.000 lumbung padi yang menjamin ketersediaan pangan hingga 3 tahun. Padahal, seperti halnya masyarakat Baduy, aturan adat di Ciptagelar hanya mengizinkan menanam dan panen setahun sekali, serta pantang menggunakan alat pertanian modern seperti traktor. Bandingkan dengan kondisi umum di Indonesia, di mana Bulog yang memiliki 600 gudang, cadangan berasnya rata-rata hanya 8 bulan sampai 1 tahun saja. Bila ada kekurangan, Indonesia harus mengimpor. Padahal sawah di Indonesia digenjot panen 2 kali setahun dengan mekanisasi pertanian dan aneka pupuk kimia. Lantas mengapa hasilnya bisa berbeda? Selama sepekan tinggal di sini, kami mencatat setidaknya ada 3 faktor yang membuat Ciptagelar mampu bersuasembada. Pertama, karena adat melarang warganya menjual beras. Yoyo Yogasmana, salah seorang warga yang kerap menjadi juru bicara Kasepuhan, menjelaskan alasannya. Beras atau padi itu sendiri adalah kehidupan. Jadi ketika misalnya seseorang menjual beras, artinya ibaratnya menjual kehidupan itu sendiri. Ketika kehidupannya sudah dijual, artinya ngomong hidup, ngomong nyawa. Kalau di sini masuknya klasifikasi dosa besar. Seseorang yang menjual padi atau menjual beras, ibarat telah menghilangkan nyawa. Atau bisa konotasi hubungannya nanti sejajar dengan orang yang membunuh. Untuk memenuhi kebutuhan yang harus dibeli dengan uang, warga Ciptagelar memiliki sumber-sumber pendapatan lain seperti berternak, berdagang, atau menjadi pegawai. Faktor kedua adalah strategi tanam serentak dengan melihat tanda-tanda astronomi seperti akan dijelaskan pemimpin adat Ugi Sukriana Rakasiwi atau dikenal dengan Abah Ugi. Abah Ugi kini berusia 30 tahun. Ia mulai memimpin Kasepuhan sejak usia 21 tahun ketika menggantikan ayahnya Abah Anom yang wafat pada tahun 2007. Itu kita lihat bintang, ada namanya bintang kidang sama kerti, itu yang menjadi acuan kita di sini. Kalau istilahnya udah lurus dengan kita, wah di situ kita udah bisa nanam padi. Bintang itu loh dalam 1 tahun lewat itu cuma 3 kali sampai 4 kali saja. Dan yang menjadikan hama tidak ada, kita nanam padi itu serentak. Kalau di kota kan terus-terusan tiap bulan bertahap terus. Jadi udah yang ini panen, dia pindah lagi ke sawah tetangga, pindah lagi. Jadi ya si siklus hama juga dia akan bertahan panjang. Kalau di Abah di sini ketika hama kita nanam padi, hama misalkan ada gitu kan, dia nggak banyak kan. Ketika dia udah mau banyak, ketika Abah udah panen, dia kan pasokan makannya nggak ada, otomatis dia akan jadi sedikit lagi. Alam sudah mengatur sedemikian rupa, sehingga kalau kami di sini tidak pernah menggunakan pestisida karena tidak pernah ada hama. Dan jangan beranggapan bahwa tikus itu adalah hama. Barang itu adalah hama kalau kita tidak salah menempatkannya. Karena mereka hidup di antara kita dan menjadi bagian dari kita. Kini ada setidaknya 120 varietas padi asli warisan leluhur yang masih tersimpan di lumbung-lumbung Ciptagelar. Faktor ketiga mengapa Ciptagelar mampu bersuasembada dan memiliki cadangan beras hingga 3 tahun adalah sistem kepemilikan tanah dan tata ruang. Tanah pertanian di Ciptagelar bukan merupakan hak milik pribadi dan tanpa sertifikat. Tanah garapan bisa dipindah tangankan dengan sistem ganti rugi antar sesama warga Kasepuhan. Komunalitas ini membuat agenda tanam dapat dilakukan serentak dan efektif meski hanya panen setahun sekali. Kasepuhan ini berada di atas areal 4.900 hektar. Secara adat, mereka membaginya menjadi hutan titipan yang sama sekali tak boleh diganggu atau dimanfaatkan.
jumlahnya 50%. Yang kedua, hutan tutupan yang hanya boleh dimanfaatkan secara terbatas seperti hasil hutan non-kayu. Dan ketiga adalah hutan bukaan yang meliputi sawah, ladang, dan permukiman. Sawah di Ciptagelar sendiri tercatat 559 hektar atau sekitar 10% dari total wilayah. Mari kita bandingkan dengan rasio sawah dan luas wilayah di Indonesia. Menurut data Badan Pertanahan Nasional (BPN), bila seluruh daratan di Indonesia digabung, luasnya mencapai 180 juta hektar. Dari daratan seluas itu, yang digunakan untuk sawah tanaman pangan hanya 8,1 juta hektar, atau tak lebih dari 5%. Padahal, akibat politik pangan di masa Orde Baru, masyarakat yang semula mengonsumsi sagu, jagung, atau keladi, kini tergantung pada beras. Rasio luas lahan untuk tanaman pangan pokok inilah yang membedakan Ciptagelar dan Indonesia pada umumnya. Biasanya kenapa sampai kemudian kalau memang negara agraris, kenapa harus ngimpor dari luar? Lalu kita, orang yang memegang tatanan ini, kalau misalnya satu saat Indonesia mau kembali ke budayanya ke arah timur, ke ketimuran, kejayaannya bisa seperti zaman dahulu kala. Kita mampu mengekspor apa yang kita punya sebetulnya untuk berbagi dengan yang lainnya. Ya, pinginnya masih kita ikut juga membantu untuk di seluruh dunia ya. Nggak di seluruh dunia, di Indonesia pun ya ada keinginan untuk membantu untuk pertanian. Dulu kita ngimpor beras ke luar negeri, ngirim beras ke luar negeri. Sekarang kan kita yang dikirim dari luar negeri. Padahal ya lahan kita banyak. Cuma kenapa itu terjadi? Cuma mungkin ya pemerintah kurang melihat dan kurang ingin mengembangkan teknologi yang ada di kita sendiri. Bahkan cuma melihatnya ikut-ikutan ke luar negeri terus. Padahal sebetulnya yang ada di kita juga ahli-ahli banyak. Cuma untuk tempat sama untuk peluang itu mungkin sangat sedikit untuk anak-anak Indonesia untuk mengembangkan di dunia pertanian. Harusnya pemerintah mengarahkan membina seperti apa, kita saling mengembangkan dan saling sharing. Kebanyakan pemerintah sukanya ya yang instan, beli udah jadi aja tanpa kita memikirkan ada permasalahan di lapangan seperti apa. Karena membiarkan 70% wilayahnya berupa hutan, Kasepuhan Ciptagelar mendapatkan pasokan air yang tak pernah putus sepanjang tahun, sehingga mampu menghasilkan listrik sendiri dengan mikrohidro. Dengan listrik itu, ditambah energi matahari, Ciptagelar akhirnya mendirikan stasiun televisi sendiri untuk warganya. Nah, tadi saliwat ngenaan kampung adat Ciptagelar. Ayeuna asup ke pembahasan anu salajengna nyata ngenaan suhunan. Di masyarakat Sunda baheula tos teu aneh deui ya. Ieun di tata Sunda aya sababaraha rupa wangunan atau bangunan. Bangunan rumah biasanya merupakan imah panggung. Anu sukuna atau pondasina dijieun tina batu pasagi balok anu disebut oge batu tatapakan. Anu ngabeda-bedakeun sewang-sewangan nyata bagian luhur suhunanna. Bagian pangluhurna nya. Rupa-rupa suhunan anu dimaksud nyata diantarana 1. Suhunan julang ngapak. 2. Suhunan jolompong. 3. Suhunan parahu kumurep. 4. Suhunan badak heai. 5. Suhunan tagok anjing. 6. Suhunan capit gunting. Ayeuna urang bahas hiji-hiji. Anu kahiji nyaeta tadi suhunan julang ngapak. Suhunan julang ngapak nyaeta suhunan di mana potongan imahna atau wangunan imah anu bagian kenca terkatuhuna teh rubak ka gigir. Nah ieu
rubah kagigir. Nah, rubah kagigir itu kieu modelna tah. Lamun ditilik ti gigir jika manuk keur ngapak atau kalau dilihat dari samping seperti burung yang sedang meberkeun jangjangna, sedang meberkeun sayapna. Ieu julang ngapak suhunan imahna julang ngapak tuh kieu nya diemutkeun tah. Salajengna nu kadua nyata suhunan jolompong. Suhunan di mana potongan imah anu suhunana manjang, ieu suhunan teh kan atapnya manjang panjang dari kanan ti kenca ka katuhu, dari kanan ka kiri. Ayeuna sok disebatna atap lana. Nah, ieu suhunan jolompong teh sapertos kieu. Anu katilu suhunan parahu kumurep. Di mana potongan wangunan imah suhunana ieu tah suhunana teh jika parahu nangkup atau seperti perahu yang sedang terbalik. Nah, tingali ieu. Kalau ditingali seperti parahu nangkepna disebutnya ayeuna sok disebut atap perisai. Nah, ieu disebut suhunan parahu kumurep. Salajengna suhunan badak heuai. Badak heuai. Wangunan sapertos saung tapi teu nganggo wuwung. Naon disebut wuwung? Wuwung teh tengah-tengahna nya. Tengah-tengah anu aya kiri kanan itu wuwung. Pasambung atapna tengah-tengahna. Hateup payun sareng pangker. Jadi kalau badak heuai tidak ada pasambung atapna antara atap depan dengan atap belakang. Kalau dilihat dari samping atau digigir, jika badak keur heuai, heuai teh nguap. Rumahnya suhunannya tapi seperti badak yang sedang nguap. Kemudian aya suhunan tagok anjing. Nah, tagok anjing ieu wangunannya seperti sareng badak heuai tadinya. Bedana aya sambungan ka payun turun sakedik. Nah, aya sambunganna ieu kemudian payunannya turun sedikit. Nah, kalau ditingali wangunana suhunana teh siga anjing cingogo atau seperti anjing yang sedang nagok jongkok. Makanya disebut tagok anjing. Salajuna suhunan capit gunting. Nah, suhunan ieu teh wangunan imah anu dina tungtung payun tur pengker suhunan nganggo kai atanapi awi anu dipasangkeun nyilang. Di bagian luhurna sapertos gunting. Nah, ieu suhunan di mana bagian payun, bagian tukang depan dan belakang ini ada kayu atau bambu yang disilangkan seperti gunting. Nah, ieu disebutna suhunan capit gunting. Nah, sakitulah pengajaran kadua tina tadi naon bahasan kampung adat jeung macem-macem suhunannya. Pancen atau tugas untuk kalian yaitu kerjakan LKS halaman 21 soal nomor 1 sampai nomor 12 di buku tulis. Ditulis, kemudian jawabannya nanti dipoto, upload ke link pengumpulan tugas yang akan Ibu berikan selanjutnya. Nanti Ibu kasih linknya. Sakitulah ti Ibu Neni, hatur nuhun.